Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Come on, lift up your voice. Oleh darah anak domba, oleh apa? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. One, two, three, go! Domba, katakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami ditebus dan kami dibebaskan. Tapi tugas kita adalah menjadi kesaksian sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian William, amin, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, lebih, oleh darah anak domba. Sebut namamu, katakan, oleh kesaksian William, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, haleluya. 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 Amin. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, dan pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Sebelumnya kita mau menaikkan doa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh mengecap setiap kebaikan-Mu Tuhan.
Engkau sudah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, dan pada saat ini kami bersama-sama menaikkan kenaikan-Mu. Kami bersama-sama memperingati kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau pimpin Tuhan setiap ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau sendiri yang bertata di atas puji-pujian kami. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap terus bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau berseru, menyerukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Kita mau bersorak ke Tuhan Yesus kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Katakan bersama-sama, Kau sahabat, amin, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku.
sudah hidup dan saat ini naik untuk membawa kita kepada kemenangan di surga. Tetap bangkit berdiri, kita terus bersuka cita bersama, kita pujikan Ku Menang, Ku Menang. Tuhan, jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita akan membaca perikop firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 6 sampai 11. Kitab Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakan ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara di rumah akan membaca ayat yang ke-7 dan bergantian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian,
Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Haleluya. Buat setiap firman yang sudah kita dengar, biar itu merema dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin saat ini Anda merasa lelah, Anda merasa capek dengan situasi dan kondisi yang ada. Mungkin doa Anda tidak terjawab, atau belum dijawab Tuhan. Mungkin pengharapan yang Anda inginkan tidak terjadi. Mungkin kasih saudara menjadi dingin. Tapi saudara tahu saudara, Tuhan kita dahsyat. Dia pencipta segalanya. Tak terselami setiap pikiran Tuhan dan gak terukur panjang setianya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami pikiranmu Tuhan. tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Ku sembah Engkau Yesus. ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada
Salam, salam sejahtera Bapak, Ibu, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan dan anak-anak Tuhan dimanapun saja berada. Pada pagi ini kita bersyukur karena pada pagi ini kita boleh melaksanakan ibadah syukur dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan juga saudara-saudara kita Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada setiap saudara yang merayakannya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di hari yang istimewa ini kami datang kepadamu untuk berbakti, menaikkan puja-puji kami kepadamu, oleh karena segala karyamu yang menganugerahkan kehidupan yang penuh dengan kemenangan dan juga kehidupan yang terus mengalami kemajuan di dalam Engkau. Sekarang kami hendak merenungkan bagian firman-Mu, kami mohon Roh-Mu terus berkarya di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini saya mengambil satu judul firman Tuhan, yaitu hidup yang digerakkan oleh tujuan. Ketika judul ini saya pilih di peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Saudara sedang semangat untuk menjalani hidup ini, tetapi untuk tujuan apa? Nah, ini satu pertanyaan perenungan sebelum kita mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan pada saat ini. Ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sesungguhnya ini adalah sebuah aktivitas Yesus yang ada di dalam garis lurus rencana Allah di dalam mencapai tujuan akhir Allah, yaitu penyembahan segala suku, bangsa, kaum yang ada di muka bumi ini. Nah, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita renungkan, karena Yesus di dalam menjalankan kehidupannya itu selalu berorientasi pada tujuan ilahi. Yesus selalu digerakkan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Bapa kepada dirinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca teks firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi ya, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, kita menemukan di sana bahwa orientasi tujuan murid-murid Yesus pada masa itu berbeda dengan orientasi tujuan Tuhan Yesus. Kita dapat perhatikan di dalam ayat yang ke-6 dan 7, kalau saya bacakan di sana berbunyi demikian. Kisah 1 ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini, orientasi dari para murid Yesus pada saat itu adalah tentang pemulihan kerajaan Israel, kerajaan yang ada di dunia ini, kerajaan lahiriah. Itu orientasi para murid. Sedangkan orientasi tujuan Yesus
berbeda sekali, berbeda sekali. Karena itu di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Jadi ketika para murid itu salah orientasi tujuan, Yesus langsung menekankan tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan dan selanjutnya yang harus menjadi tujuan dari para pengikut Kristus. Nah, sekarang mari kita akan melihat, yaitu bagaimana ketika Yesus menjalani kehidupan ini terus digerakkan dengan tujuan Bapa di surga. Perjanjian Lama berbicara tentang nubuatan kedatangannya. Lalu selanjutnya Yesus dilahirkan dari seorang perawan yang menunjukkan dia bukan hasil laki-laki dan wanita, tetapi dia murni dari surga. Lalu setelah dia lahir di muka bumi ini, dia menyatakan kehendak Bapa di muka bumi ini. Setelah seluruh kehendak Bapa dinyatakan, dia mengakhiri pelayanannya, yaitu dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Oleh karena itu di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28 dia berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini pernyataan Yesus yang hidupnya terus digerakkan dengan tujuan Bapa atas hidupnya. Lalu ketika dia naik ke surga, ini juga satu bagian dari tahapan-tahapan penggenapan rencana Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan di sana demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus kepadamu. Karena itu dia naik, ya. Karena itu dia naik ke surga. Lalu sebelum naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, seperti yang sudah saya baca di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 tadi ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku dan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, dari bagian-bagian kebenaran ini mari kita tangkap bahwa Yesus di dalam menjalani kehidupannya terus ada dalam linier kehendak Bapa untuk menggapai tujuan Bapa di surga, yaitu penyembahan yang akbar di antara segala kaum bangsa bahasa yang ada di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai muridnya di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini meneladani kehidupan Yesus, di mana dalam aktivitas kehidupannya terus berorientasi pada tujuan Bapa, terus digerakkan dengan tujuan Bapa di surga itu. Nah, dari sini Bapak Ibu, mari kita akan merenungkan, yaitu merenungkan kehidupan kita setelah kita ditebus menjadi anak-anak Tuhan, menjadi milik Kristus. Apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan saudara? Apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan saudara? Di dunia ini, bagi siapapun juga ada berbagai macam pilihan-pilihan tujuan,
ada berbagai macam alasan-alasan pribadi yang diutarakan untuk memilih tujuan-tujuan, baik tujuan-tujuan pribadi maupun tujuan gereja. Tujuan gereja. Gereja bisa memilih, gereja bisa menentukan tujuan, prioritas-prioritas di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, saya diberkati dengan satu tulisan dari pendeta Rick Warren yang terkait dengan gereja yang berorientasi pada tujuan, the purpose driven church. Nah, di situ dijelaskan tentang seseorang atau gereja yang digerakkan dengan tujuan. Ada beberapa hal ya. Dalam hal ini mari kita renungkan. Kalau kita merenungkan kehidupan kita sebagai gereja, kita didorong untuk mencapai tujuan itu didorong oleh apa? Nah, Rick Warren menuliskan di sana, gereja itu bisa didorong oleh tradisi. Oleh tradisi, yaitu satu kebiasaan gereja dari tahun ke tahun itu dan itu. Ketika gereja hidup di dalam tradisi, sesuatu yang stagnan itu bisa disebut sebagai sebuah stabilitas, ya, stabilitas gereja. Tetapi ketika ada pembaharuan, ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi, maka itu dipandang sebagai sesuatu yang menggelisahkan, sesuatu yang memberikan tantangan yang tidak memberikan kenyamanan di dalam kehidupan gereja. Ketika gereja dalam kehidupannya itu berorientasi pada tradisi, maka dia akan berkata bahwa kami melakukan ini dari tahun ke tahun, jadi sudah menjadi gaya hidup. Ini ketika gereja digerakkan oleh tradisi. Lalu gereja juga bisa digerakkan oleh kepribadian seseorang. Ketika seorang gembala sidang tinggal begitu lama melayani di satu gereja, bisa jadi kepribadian hamba Tuhan itu yang mempengaruhi setiap arah pergerakan gereja. Lalu ketika hamba Tuhan itu pergi, maka orientasi kegiatan gereja itu menjadi berubah. Yang selanjutnya ketika di dalam gereja itu hamba Tuhan itu berganti-ganti, maka kepemimpinan kaum awam yang sudah bercokol lama yang ada di gereja itu bisa mempengaruhi gereja itu. Sehingga kepemimpinan seseorang sesepuh gereja itu bisa mempengaruhi, bisa didengarkan, bisa yang akan terus dilakukan oleh gereja ini. Ketika gereja digerakkan oleh kepribadian seseorang, ini jangan sampai terjadi ya. Lalu berikutnya, gereja bisa didorong oleh keuangan. Jadi orientasi keuangan ini yang akan gereja itu akan menanyakan apakah itu ada di dalam anggaran belanja, selalu dihubungkan dengan keuangan, jalan atau tidak dihubungkan dengan keuangan ketika gereja didorong oleh keuangan. Nah, ini uang memang dibutuhkan, uang bisa menjadi sesuatu yang menyebabkan segala sesuatunya bisa berjalan, tetapi janganlah gereja itu didorong oleh keuangan. Lalu yang keempat adalah gereja bisa didorong oleh program. Jadi gereja ini kalau di gereja baptis ya, sekolah minggu punya program, WBI punya program, PKMB punya program,
dan berbagai macam organisasi yang lain punya program, sehingga gereja terus mengutamakan hal-hal yang penting di dalam program-program di setiap bagian-bagiannya, sehingga gereja itu menjadi sibuk dengan berbagai macam program-program yang ada, yang melelahkan tetapi tidak memberi buah. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, gereja bisa berorientasi pada gedung. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam perintisan, dia memikirkan kalau sudah ada gedung gereja, pasti akan ada banyak yang ikut. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya melayani di Lampung, ada banyak gedung gereja yang bagus-bagus, tetapi jemaatnya sedikit. Yang awalnya karena orang salah orientasi, salah tujuan, yaitu berorientasi pada gedung, sehingga pelayanannya juga tidak membawa buah. Lalu berikutnya adalah gereja bisa didorong, digerakkan oleh peristiwa-peristiwa. Jadi setiap saat ada peristiwa-peristiwa khusus yang dilakukan oleh gereja, dan orang akan terus disibukkan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam gereja itu. Bisa jadi gereja orientasinya pada peristiwa, pada kegiatan-kegiatan istimewa. Setiap anggota gereja digiring masuk ke sana sehingga jemaat menjadi lelah. Bisa jadi ya. Lalu yang terakhir adalah gereja bisa didorong oleh orang-orang yang tidak bergereja. Yang artinya orang-orang di luar gereja yang tidak bergereja, gereja berorientasi terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka karena kerinduannya untuk menjangkau, Bapak Ibu, peka terhadap kebutuhan orang lain, peka terhadap kebutuhan orang terhilang agar diselamatkan, itu baik. Tapi janganlah gereja di dalam menjalankan aktivitasnya, di dalam mencapai tujuannya, digerakkan oleh orang berdosa. Jangan sampai terjadi, tetapi itu bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal, yaitu 7 hal ini perlu kita renungkan baik-baik agar supaya di dalam kehidupan kita ini kita tidak digerakkan oleh sesuatu yang salah, oleh tujuan yang salah. Yesus telah memberikan teladan kepada kita, yaitu tentang tujuan yang harus dicapai dalam kehidupannya. Kita bersyukur sebagai keluarga Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya. Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah menetapkan tujuan bagi gereja kita, dan tujuan itu dirumuskan dalam visi ya, dalam visi gereja kita. Visi ini telah diuji, telah diteliti, dan visi ini datang dari Tuhan, tak terbantahkan. Dan visi itu mari kita ucapkan bersama-sama Bapak Ibu, visi kita bersama, 1, 2, 3. Sebuah komunitas yang menyembah, membina dan memperlengkapi anggota untuk memberkati tubuh Kristus dan suku-suku bangsa. Penyembahan menjadi kehendak Tuhan, membina, memuridkan setiap anggota gereja, orang-orang percaya, itu menjadi inti dari amanat agung. Lalu selanjutnya adalah memberkati tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan. Ini juga menjadi konsentrasi dari rasul-rasul agar supaya gerejanya bisa menjadi berkat di dunia ini, yaitu untuk memberkati, menjangkau suku-suku bangsa. Itu adalah isi hati Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah tujuan, biarlah ini menjadi penggerak
dalam kehidupan kita. Dalam kita merumuskan pergerakan gereja kita, ada 3 pergerakan yang masing-masing memiliki tujuan-tujuan khusus. Pergerakan gereja kita yang di dalamnya ada tujuan-tujuan itu adalah yang pertama ibadah atau penyembahan. Melalui penyembahan yang kita lakukan itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, pikiran melalui penyembahan. Dari penyembahan yang ada di dalam gereja kita telah menetapkan penyembahan ini terus digerakkan, dimobilisasi supaya setiap kita anggota gereja masuk ke dalam pemuritan, dibina, diperlengkapi supaya bisa melayani. Pemuritan itu adalah pokok yang ada di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita harus menjadi murid. Kalau kita dimuridkan, tujuan akhirnya dari pemuritan itu adalah supaya kita mengasihi sesama, satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling mendengar pada saat sharing, saling berempati, saling mendorong, saling memotivasi. Itu bagian dari kasih kita kepada sesama. Lalu setelah kita membangun diri dalam pemuritan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelayanan, yaitu melayani, membangun tubuh Kristus, dan juga melayani mereka yang terhilang. Selanjutnya orang yang terhilang itu kita bawa ke dalam keluarga Allah di dalam penyembahan. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah pergerakan gereja kita yang membawa tujuan-tujuan di dalam kehidupan ini. Maka dari bagian ini, kalau saudara, Bapak, Ibu, anggota Gereja Baptis Indonesia Pengharapan, kita harus hidup yang berorientasi pada tujuan, sebagaimana Kristus hidupnya juga berorientasi pada tujuan, dan tujuan-tujuan dalam kehidupan kita itu ada dalam pergerakan, yaitu pergerakan ibadah atau penyembahan, pemuritan, dan pelayanan. Dalam setiap pergerakan ini ada tujuan-tujuan yang mau kita capai, ada tujuan-tujuan yang mau kita capai. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan, dan engkau belum masuk dalam pergerakan, belum berorientasi pada tujuan-tujuan yang ada pada gereja ini, bahwa tujuan-tujuan yang ada dalam pergerakan gereja ini adalah bukan karangan kita, tetapi itu yang menjadi isi hati Tuhan. Karena itu, kalau engkau belum ada di sana, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari masuk ke dalam setiap pergerakan. Kalau engkau belum ada di sana, ada sebuah kesalahan, akan ada ketertinggalan dalam kehidupan saudara. Tetapi ketika engkau masuk di sana, maka engkau akan terus hidup di dalam tujuan ilahi yang terus ditata, yang terus diperlengkapi, yang akan terus menggiring kita untuk masuk ke dalam pusat kehendak Allah. Biarlah firman Tuhan di peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini akan terus memimpin kita supaya kita masuk ke dalam tujuan ilahi melalui 3 pergerakan yang ada di gereja kita. Mari setia beribadah, setia dimuridkan, setia hidup dalam pelayanan di gereja maupun penjangkauan mereka yang terhilang. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah bagian firman-Mu yang sudah kami renungkan. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau akan mengirimkan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus sudah Engkau curahkan
di dalam hidup kami Engkau merindukan, supaya kami terus melakukan pemujaan, memuliakan Bapa di surga. Lalu Roh Kudus juga akan terus mendidik, mengajar, melengkapi kami, supaya kami dapat melayani-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak-Mu. Mohon Engkau terus berbicara melalui setiap kebenaran yang sudah kami dengar tadi, yang akan terus menggiring kami semua hidup di dalam tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar Bapak Ibu tentang tujuan dari kenaikan Yesus ke surga. Masih ada satu tujuan dalam jangka panjang yang pada akhirnya Yesus akan disembah oleh segala bangsa. Oleh karena itu, mari kita akan menaikkan sebuah nyanyian, layaklah segala bangsa. Saya undang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Mari kita akan pujikan bahwa Yesus Raja yang layak disembah. Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala
ibadah ini dalam doa. Mari kita akan berdoa, dan setelah berdoa nanti kita akan lanjut dengan sebuah nyanyian Kau Allah yang kudus. Kita tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam surga, inilah ungkapan syukur kami ketika kami mengingat kembali ketika Engkau meninggalkan kami yang ada di dunia ini, pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kami bersyukur Engkau telah berjanji, dan janjimu itu telah Engkau genapi, yaitu Roh Kudus sudah Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam kuat tuntunan Roh-Mu, dan kami dapat menjadi alat kemuliaan-Mu, memberitakan kabar baik kepada segala bangsa, supaya pada akhirnya segala bangsa bertekuk lutut menyembah-Mu. Persembahan harta yang sudah kami persembahkan, terimalah Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu sendiri. Terima kasih untuk perkenan-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami akan terus melanjutkan aktivitas kami di hari-hari ke depan. Kami mohon Tuhan, kasih setiamu, kasih setia yang dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai dengan limpahnya dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama.
keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Come on, lift up your voice. Oleh darah anak domba, oleh apa? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Come on. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. One, two, three, go! Domba, katakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami ditebus dan kami dibebaskan. Tapi tugas kita adalah menjadi kesaksian sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Yeah.